Anda kembali bersama kami di Mutiara Iman bersama Ustazah Indra Kurnia. Ustazah, tadi kita sudah membahas 2 pilar ya. Selanjutnya Betul. apa saja 3 pilar yang lainnya Ustazah? Baik, pilar yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka, maksudnya para istri ya, konteksnya ini sebenarnya ke istri, bil ma'ruf, dengan baik, dengan ma'ruf, dengan layak, dengan patut. Nah, kemudian beberapa ulama mufassir mengambil konteks ini lebih komprehensif atau lebih menyeluruh lagi. Jadi bagaimana seorang pasangan atau suami istri itu bisa saling tadi ya, saling mengusahakan memperindah tingkah laku kita kepada pasangan kita, memperindah tutur kata kita kepada pasangan kita. Jadi bukan hanya salah satu belah pihak. Jadi yang dituntut ketika seorang istri sudah menunaikan kewajibannya, maka seorang suami wajib memberikan haknya kepada istrinya. Jadi kesalingan seperti saling itu, melengkapi, Mbak. Ya, iya, saling melengkapi, bukan hanya salah satu pihak. Yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah ini juga Allah terangkan dalam Al-Quran. Jadi sangat detail sekali ya Allah mengajarkan kita bagaimana kita berumah tangga. Ini kalau dalam Al-Quran ini contohnya saya bacakan dulu ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman ayutimmar radha'ah. Jadi kata Allah, barang siapa para ibu-ibu yang ingin menyusukan anaknya, kalau ingin sempurna maka 2 tahun sempurna, kata Allah. Kemudian Allah melanjutkan, fa'in arada fisolan antarodim minhumah watasyawurin. Akan tetapi ketika dua belah pihak ingin menyapihnya atau memberhentikan susuannya kurang dari 2 tahun, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, asalkan dengan syarat antarodin, saling rela, watasyawur. Nah, di sini penekanannya kepada watasyawurin, ya, musyawarah. Watasyawur ini artinya musyawarah. Jadi ketika kita memutuskan segala hal di dalam rumah tangga kita, baik itu dari hal-hal terkecil seperti yang Allah contohkan dalam Al-Quran, dalam hal persusuan seperti itu ya, apalagi hal-hal yang besar harus kita lakukan dengan musyawarah seperti itu, bukan keputusan salah satu pihak seperti itu ya. Yang mana prinsip musyawarah kita tahu semua bagaimana 2 pendapat bertemu seperti ya. 2 pendapat bertemu untuk mencari solusi terbaik ya. Jadi tidak ada ego ketika kita sudah melakukan komunikasi terbuka, maka tidak akan ada ego di dalamnya seperti itu. Baik, jadi musyawarah untuk mencapai maslahah ya Ustazah. Iya. Selanjutnya Ustazah, yang terakhir pilar kelima itu apa Ustazah? Yang terakhir adalah tarodin. Ya, jadi dalam Islam kita diajari dalam pernikahan itu prinsip tarodin. Tarodin itu saling rela, saling ikhlas. Ya, bagaimana pasangan suami istri bisa saling rela menjalankan peran masing-masing, peran sebagai suami, peran sebagai istri, dan bagaimana pasangan suami istri juga bisa rela atau ikhlas menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu Seperti Ustazah. itu, iya. Tadi kita sudah mengetahui akhirnya ternyata ada 5 pilar untuk Betul. membangun keluarga sakinah mawaddah Betul. warahmah. Ustazah, ini menarik sekali. Kita ada pertanyaan yang tidak kalah menarik. Allah mengibaratkan suami dan istri sebagai pakaian satu sama lain, yang dimana ada dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Apa makna perumpamaan ini, terutama di zaman sekarang Ustazah, ketika pasangannya mungkin sama-sama bekerja, sama-sama memiliki kesibukan, atau menghadapi tekanan hidup yang bisa dibilang tidak ringan? Jadi Allah mengibaratkan pasangan itu laksana baju seperti itu. Kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, kalian para istri, libas.
libas adalah baju lakum untuk kalian para suami. Sebaliknya wa antum dan kalian para suami libasul lahun, juga baju kepada istri-istri kalian. Nah, jadi dari kata libas atau pakaian ini beberapa ulama tafsir seperti tafsir Jalalain, tafsir Baghawi ini memberikan makna tersendiri. Di sini ada 3 makna yang perlu kita pahami dari kata libas atau pakaian ini. Yang pertama adalah libas bermakna penutup. Jadi penutup dari apa? Nah, kita tahu ya fungsi baju untuk menutup aurat, ya, untuk menutup aurat pada selain mahram kita. Nah, jadi para ulama mengambil fungsi ini untuk menutup. Ketika dihadapkan di hubungan rumah tangga untuk menutup apa? Menutup aib, menutup kelemahan, menutup kejelekan dari tiap-tiap atau masing-masing pasangan kita. Jadi ketika kita sudah berumah tangga, bagaimana kita bisa menutup aib atau kelemahan masing-masing, bukan malah sebaliknya suka mengumbar, apalagi sekarang katanya Mbak Najila ya, banyak sosmed serba digital semua gitu ya. Biasanya kadang dikit-dikit nyetatus gitu ya. Benar Ustazah. Padahal bukan hal yang besar, kadang hal sepele, biasanya cewek ini. Kadang ibu-ibu kadang tidak sadar malah membuka aib pasangannya ya Ustazah. Betul. Baik Ustazah. Yang awalnya tidak tahu akhirnya halayak umum malah menggiring opini negatif seperti itu ya. Itu makna yang pertama dari libas. Kemudian makna yang kedua, selayaknya fungsi baju. Jadi fungsi baju itu memberi rasa nyaman, memberi rasa tentram kepada yang memakainya. Misalnya ketika musim dingin bisa menghangatkan tubuh kita. Ketika kita pakai di musim panas bisa mencegah dari sengatan matahari gitu ya. Jadi memberikan rasa nyaman. Sama ketika dihadapkan di dalam rumah tangga, pasangan itu harus bisa menjadi penenang, harus bisa memberikan ketentraman kepada pasangan kita. Jadi harus saling, harus sama-sama gitu ya. Kemudian makna yang terakhir adalah keberhargaan atau kehormatan diri. Jadi fungsi atau makna dari libas atau baju itu bagaimana kita bisa menjaga kehormatan dan keberhargaan diri ya, harga diri gitu ya. Jadi sebagai pasangan suami istri kita harus bisa sama-sama saling menjaga harkat dan martabat pasangan kita. Seperti itu. Begitu bukan ya, malah menjelek-jelekkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan ayat 31, kata Allah, wa yahfadzu furujahum, ini untuk bapak-bapak atau untuk para suami. Kemudian untuk para istri wa yahfadzna furujahunna, seperti itu ya. Tapi sebelum ini dimulai dengan kata-kata wa yaghuddu min absarihim dan wa yaghuddna min absarihinna, begitu kata Allah. Jagalah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Jadi ketika kita apalagi berjauhan dengan pasangan kita, sekarang kan banyak ya yang LDR atau LDM-an gitu ya hubungannya. Betul, ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa menjaga pandangan kita, menundukkan pandangan kita dan menjaga kemaluan kita. Baik, Ustazah, pembahasan kita semakin menarik ya. Nanti kita akan bahas juga soal 5 pilar itu. Baik. Tapi kita akan rehat sejenak ya Ustazah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali usai jeda.